Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal pertama ayat ketiga sampai keempat yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mari kita berdoa sebelum merenungkan lebih lanjut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus memberi pencerahan dan membuka pikiran serta pengertian kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan, Engkau membuatnya mengerti, dan terlebih lagi kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini tak seorang pun mengingini suatu penderitaan. Tetapi faktanya bahwa tak seorang pun dapat menghindari dari penderitaan itu apabila terjadi. Itu sebabnya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari pembacaan tadi, saya beri judul renungan ini adalah tujuan penderitaan bagi orang percaya. Apa tujuan penderitaan bagi orang percaya? Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, tujuan penderitaan bagi orang percaya agar seseorang dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti dari ungkapan Ayub ini? Sesungguhnya dari kitab suci kita dapat mengenal tokoh Ayub ini. Dia seorang yang saleh, yang taat dan setia kepada Tuhan, yang diberkati hidupnya dengan kekayaan berlimpah dan anak-anak yang gagah dan tampan serta cantik-cantik. Tapi sampai suatu hari terjadi bencana yang datang bertubi-tubi merenggut semuanya itu. Bahkan kesehatan Ayub pun direnggutnya sedemikian rupa, sehingga istrinya pun sampai berkata, masihkah engkau setia kepada Allahmu? Tidakkah engkau akan mengutukinya? Tetapi Ayub berkata, kamu bicara seperti orang gila saja. Apakah kita mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dengan telanjang aku dilahirkan, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahkan sahabat-sahabatnya pun memberi nasihat yang kurang tepat, karena beranggapan bahwa tak mungkin seseorang mengalami penderitaan kalau tidak melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi untunglah ada sahabatnya yang lebih muda dengan bijaksana dengan hikmat memberi nasihat
bahwa Allah dapat berbicara dalam berbagai cara. Sampai-sampai Ayub, dia mengeluh tentang keadaannya itu. Dia kesal dengan keadaannya itu. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi? Seolah dia mau berdebat, dia membenarkan diri di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia harus menyesal mengapa dia membenarkan diri di hadapan Tuhan. Setelah melalui proses yang panjang dari pengalaman penderitaannya itu, maka tibalah dirinya harus mencabut ucapan-ucapan tentang pembenaran dirinya di hadapan Allah itu. Dia menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Dia harus berdebat dengan Tuhan. Sehingga akhirnya dia menyadari melalui pengalaman itu, dia dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga lahirlah ungkapan tadi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Penderitaan yang dialami Ayub telah mengantarkannya dia dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya mengenal melalui mendengar dari kata orang saja, tapi kini dia telah mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah salah satu tujuan dari penderitaan bagi orang percaya. Yang kedua, tujuan penderitaan bagi orang percaya adalah agar iman seseorang dapat menjadi dewasa. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat 2 diungkapkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan yang digunakan di sana dalam bahasa aslinya dapat diartikan atau dimaknai bahwa pencobaan itu sama dengan penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Itu yang berbeda dengan ayat-ayat selanjutnya. Karena ada pencobaan yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu keinginan dari tabiat yang jahat dari seseorang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi di ayat yang kedua itu, kata pencobaan berarti penderitaan yang datang dari luar dirinya.
penderitaan yang datang dari luar diri seseorang itulah menjadi ujian imannya. Dan apabila seseorang tekun dalam menghadapi penderitaan itu, maka menghasilkan sebuah ketekunan, dan ketekunan itu akan membuahkan sebuah iman yang matang, kehidupan rohani yang matang, yang dewasa. Dikatakan bagian akhir, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, supaya kamu menjadi lengkap, menjadi dewasa, menjadi utuh, menjadi berpengalaman, tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun oleh karena punya pengalaman, baik pengalaman sukacita yang membahagiakan, maupun pengalaman penderitaan yang kadang-kadang membuat saudara dan saya menjadi sedih, berkeluh kesah. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, membangun sebuah pola pikir bahwa apabila mengalami pencobaan atau penderitaan itu, kita harus menerimanya dengan sikap dan cara berpikir berbahagia, karena itu ujian terhadap iman agar menjadi dewasa, menjadi matang, sehingga menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan orang percaya tersebut, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, tujuan penderitaan yang dialami oleh orang percaya, agar dapat menghibur orang lain yang suatu saat mengalami penderitaan. 2 Korintus pasal pertama ayat 3-4 mengatakan demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ketika seseorang mengalami penderitaan, Paulus mengalami berbagai penderitaan yang berat, hampir-hampir membuat dirinya putus asa. Dia merasa bahwa itu adalah sebuah beban yang mengancam jiwanya. Dia hampir putus asa. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat menghadapi berbagai penderitaan itu. Dia mengatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Allah yang menjadi sumber penghiburan bagi dirinya. Allah telah menguatkan dia, Allah telah menghibur dia secara pribadi dalam berbagai penderitaan itu. Dia telah menerima penghiburan yang datang daripada Allah sendiri, sehingga pada akhirnya dia dapat memahami
bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah sebuah pelajaran hidup yang berguna bagi dirinya, yang dapat berguna untuk dapat menghibur orang lain yang sedang mengalami berbagai penderitaan, yang suatu saat mungkin mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupannya. Dia telah mengalami berbagai penderitaan dalam pelayanannya itu. Dia merasa bahkan beban yang ditanggungnya itu begitu besar dan begitu berat. Hampir-hampir dia putus asa. Dia ungkapkan dalam 2 Korintus pasal pertama ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Hey there. Subscribe to my channel. Begitu beratnya penderitaan yang dialami, tapi pada akhirnya dia memiliki kekuatan dan mendapat penghiburan daripada Tuhan sendiri, sehingga dia tahu tujuan dari penderitaan yang dialami adalah supaya dia bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami penderitaan atau yang akan mengalami penderitaan, supaya jangan putus asa, tetapi terus berharap dan menaruh iman pengharapannya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan dirinya. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh orang percaya. Ada tujuan yang mulia, agar dapat mengenal Tuhan secara pribadi, agar iman seseorang dapat menjadi dewasa, dan agar dapat menghibur orang lain yang suatu saat nanti mengalami penderitaan. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Sampai berjumpa dalam acara renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.